Lo pernah kepikiran gak sih, kenapa generasi sekarang tuh disebut manja? Gue jadi overthink. Emang beneran manja ya? Apa ya yang buat generasi kita disebut manja? Apa iya generasi muda itu manja? Gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Hai guys, gue Tania, bakal dongengin lo semua tentang banyak hal di Fairy Tale. Because Fairy Tale is your nowadays lullaby. Pernah denger Strawberry Generation? Kenapa ya penamaan generasi ini diambil dari buah? Terus kenapa strawberry? Simpelnya, Strawberry Generation ini adalah generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang. Kalau gitu, bagus dong. Tapi, selayaknya buah strawberry, generasi ini juga gampang hancur kalau dapat tekanan. Ibaratnya, cantik sih looks-nya, tapi gampang bonyok. Siapa sih yang ngidein istilah ini? Jadi, awalnya istilah Strawberry Generation ini muncul di Taiwan untuk menandakan generasi yang lahir setelah tahun 1981. Bahkan fenomena ini tuh udah ada ya, sebelum generasi Z. Tapi kenapa mereka dianggap lembek ya? Oke, bayangin lo lahir di Taiwan tahun 80-an. Ekonomi lagi bagus, orang tua kaya dan kasih sayang penuh. Bahkan jadi super protektif. Hidup lo serba mewah dan mudah deh. Nggak ada tuh hidup susah di kamus lo. Nah, karena itu mereka terlihat cantik dan menarik. Tapi jadi gampang baper dan mentalnya rapuh dibandingkan sama generasi sebelumnya yang dianggap lebih kuat dan ulet. Mereka jadi kelihatan manja. Ya nggak bisa dipungkiri, emang ada benernya juga. Mungkin karena sekarang serba mudah, orang jadi mageran. Bahkan banyak orang yang beranggapan orang tua sekarang tuh terlalu manjain anaknya. Beda jauh lah sama orang tua zaman dulu yang super galak. Makanya anak zaman sekarang dianggap cengeng, gak tahan banting. Sedangkan zaman dulu bisa sampai main fisik. Padahal main fisik juga gak selalu bikin orang jadi kuat kan. Meskipun begitu, gak semua orang di generasi itu sama. Jadi istilah Strawberry Generation sebagai label generasi ini cuma gambar umum aja, bukan patokan untuk nilai individu. Istilah Strawberry Generation ini juga mengalami pergeseran. Banyak yang menganggap generasi ini tuh gak harus dikelompokkan berdasarkan usia. Ibaratnya, semua orang dari semua usia bisa disebut sebagai Strawberry Generation kalau punya karakteristik kayak buah strawberry yang udah jelasin tadi. Tapi, emang sejelek itu ya generasi strawberry? Emang dia cuma manjain baperan doang? Ya enggak lah. Sini, gue kasih tahu fakta tentang strawberry yang bisa ngubah pandangan lo soal Strawberry Generation. Lo tahu nggak apa yang buat strawberry spesial? Dia itu satu-satunya buah yang pamerin bijinya di luar. Satu buah strawberry ini bijinya bisa sampai 200. Nah, layaknya strawberry yang full of seeds, Strawberry Generation juga punya segudang ide, pemikiran, dan minat yang bisa dengan mudah kita ungkapin lewat media sosial. Apalagi zaman sekarang, informasi makin gampang diakses. Jadi, bukan manja, tapi justru penuh dengan kreativitas. Another fun fact, strawberry itu termasuk keluarga mawar. Makanya aroma buahnya semanis rasanya. Bahkan banyak juga kan parfum aroma strawberry. Valid dong kalau gue bilang strawberry itu wangi. Just like strawberries that smell good in their natural habitat, so do we. Ketika berbuat baik dari tindakan-tindakan yang kecil, kayak share artikel informatif untuk meningkatin kesadaran, kasih tempat duduk untuk lansia di transportasi umum, gerakan tumpuk tengah waktu lagi makan di restoran, atau hal-hal kecil lainnya. Makanya, kebaikan itu juga seperti wangi-wangian yang menyebar. Dan lo tahu gak sih kalau strawberry itu ditanam tahunan? Artinya, kalau lo tanam sekarang, dia bakal tumbuh lagi tahun depan, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya lagi. Ibarat orang, strawberry nih tipenya suka ngelayap kemana-mana. Lo cukup tanam satu, bisa nyebar ke semua tempat. Suka atau gak suka?
Serius deh, meskipun mereka tersangkut dikit di tanah, tapi bisa nekat untuk ngakar. Emang sih sebelum nemu tempat yang pas, mereka masih nempel ke induknya. Tapi bukan berarti manja ya guys. Ini biar mereka bisa ngambil resiko yang lebih besar. Induknya jadi jaring pengaman gitu, biar mereka bisa menggapai tempat yang lebih jauh. Ngomongin stroberi, tekstur buahnya sih boleh lembek ya. Tapi ternyata stroberi itu tanaman yang kuat dan bisa hidup di cuaca ekstrim dengan cukup baik. Bahkan waktu tanah membeku di musim dingin. Emang sih mereka jadi nggak berbuah, tapi dengan mereka diem aja bisa kembali lebih kuat di tahun berikutnya. Semua itu tanpa kehilangan mahkotanya. Alih-alih ngilang gitu aja di tengah situasi yang sulit, mereka nggak mati, tapi berkumpul lagi dan bangkit lebih kuat. Mungkin stroberi nggak langsung berbuah, prosesnya lama. Buahnya juga lembek, tapi dia akan terus produktif dengan berbagai rintangan. Tapi ini bukan tentang strawberry. So far, Strawberry Generation is very good kan? Jadi, kalau Strawberry Generation dianggap sebagai ledekan, kayaknya mulai sekarang take it as a compliment aja deh. Karena artinya lo juga punya semua kekuatan yang super keren yang dimiliki sama tanaman strawberry. Istilah lain untuk julukan serupa juga ada loh ternyata, namanya Snowflakes Generation. Ya mirip sih sama Strawberry Generation, ini juga julukan stereotype. Dimana katanya generasi ini tuh baperan, gampang tersinggung, dan suka ngerasa paling spesial. Disebut Snowflake Generation karena karakteristiknya ini mirip sama kepingan salju yang bagus dan unik. Tapi kalau kena panas sedikit, langsung meleleh. Strawberry dan Snowflake Generation ini sama-sama lahir di era digital dengan akses teknologi yang gampang. Mereka juga punya jiwa wirausaha dan kreativitas yang tinggi, bahkan peduli terhadap isu sosial dan juga lingkungan. Pasti banyak kan lo nemuin karakteristik orang kayak gini di zaman sekarang? Atau bahkan lo ngerasa sebagai salah satunya? Anyways, ada hal yang membedakan dari kedua label generasi ini. Kalau Strawberry Generation, mereka lebih populer di Asia. Sedangkan Snowflake Generation ini lebih populer di Barat. Walaupun sama-sama dianggap baperan, cara ungkapinnya aja beda. Strawberry Generation lebih suka ngerasa down dan nyalahin diri sendiri. Kalau Snowflake Generation, mereka lebih suka marah dan ngerasa diserang. Di tengah ejekan bilang generasi ini manja, Strawberry Generation dan Snowflake Generation juga punya tantangan tersendiri loh. Ya bayangin aja, kita dibesarkan dengan ekspektasi yang cukup tinggi untuk jadi sukses dan bahagia. Gimana nggak stres, cemas, bahkan depresi? Belum lagi ketergantungan media sosial jadi isu cukup kuat saat ini. Banyak kecemburuan sosial gara-gara lihat gaya hidup yang gak realistis yang ditampilin di media sosial. Banyak tuh kaum BPJS bermunculan, alias baget pas-pasan jiwa sosialita. Orang-orang juga jadi FOMO, aka fear of missing out. Gak bisa banget gitu kalau ketinggalan informasi sedikit pun. Ditambah jari-jarinya tuh kalau ngetik, aduh serem banget ya. Hal gini nih yang berpotensi bikin cyberbullying jadi tinggi. Kalau ngomongin tantangan, meskipun sekarang semua udah serba mudah, tapi di saat yang bersamaan, lowongan kerja gak sebanyak yang nyari kerja. Persyaratannya pun juga ribet, tapi gaji gak seberapa. Udah gitu, banyak kerja kontrak, jadi gak stabil. Ngomongin rumah, aduh kayaknya kejauhan ya. Harga selangit, cicilannya mahal, syaratnya ribet. Aduh, yang kebeli sekarang sih cuman tumbler palingan. Strawberry Generation dan Snowflake Generation maybe is one of a kind. Tapi setiap orang juga pasti punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri karena tantangan yang berbeda di setiap masanya. Ya menurut gue sih dengan adanya labeling kayak gini gak usah terlalu dipikirin dan dibawa ribut. Anggap aja dengan adanya istilah-istilah baru yang kita tahu kayak Strawberry Generation ataupun Snowflake Generation ini bisa jadi bumbu penyedap dalam percakapan kita sehari-hari. Ingat guys, kita semua itu unik dan punya cara sendiri untuk menghadapi hidup. Jadi, manja atau enggak, balik lagi ke individu masing-masing. Dan gimana cara kita ngelihat fenomena itu? Setuju nggak? Kalau setuju, komen di bawah ya. Segitu dulu ya cerita kita hari ini. Jangan lewatin cerita-cerita menarik selanjutnya. Because fairy tale is your nowadays lullaby.